Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6 MI Unggulan Miftahul Huda. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi ini Pratna akan menjelaskan materi tentang melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Sebelum kita bicara tentang hewan dan tumbuhan, coba kalian amati sekitar kalian. Masih adakah capung yang berkeliaran di sekitar rumah kalian? Kenapa kita bicara capung? Karena dengan banyaknya capung yang berkeliaran di sekitar rumah kita menandakan bahwasanya lingkungan, terutama air yang ada di sekitar kita masih bersih, belum tercemar. Karena capung hanya bisa hidup di daerah yang bersih. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kelestarian lingkungan, hewan, dan tumbuhan harus senantiasa kita jaga. Tujuan dari pelestarian lingkungan itu adalah hewan-hewan yang ada di alam agar senantiasa tidak cepat punah, selalu terjaga. Nah, tujuan yang pertama, ekosistem yang ada di muka bumi ini juga bisa berjalan dengan baik. Itu salah satu tujuan dari pelestarian lingkungan. Kemudian kebutuhan akan makanan, kemudian obat-obatan, bahan bangunan, itu juga merupakan salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi dengan cara pelestarian juga. Coba kalian bayangkan kalau di sekitar kita tidak ada lagi tumbuhan, maka tidak akan bisa memproduksi bahan-bahan bangunan, mulai dari pintu, kemudian jendela yang terbuat dari kayu itu tidak akan bisa diproduksi. Begitu juga dengan keperluan sekolah kita seperti kertas, buku yang kalian miliki itu juga berasal dari tumbuhan kayu. Dulu di kelas 4 sudah pernah belajar tentang tentang pembuatan kertas yang terbuat dari bubur kayu. Kemudian pelestarian hewan dan tumbuhan itu bisa dilestarikan dengan dua cara. Ada pelestarian in situ dan ada pelestarian ex situ. Nah, pelestarian in situ itu pelestarian yang bagaimana? Pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Berarti yang disebut dengan pelestarian in situ itu pelestariannya ada di habitat aslinya. Contoh pelestarian in situ itu apa saja? Ada cagar alam. Cagar alam itu suatu kawasan yang digunakan untuk melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya. Kemudian ada suaka marga satwa. Nah, suaka marga satwa yaitu suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Kemudian ada taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Dan ada hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan yang digunakan untuk melindungi tumbuhan.
itu pelestarian secara in situ. Kemudian ada pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ berarti kebalikan dari in situ. Kalau tadi in situ untuk melindungi habitat aslinya, kemudian kalau ex situ pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Nah, hal ini dilakukan agar hewan dan tumbuhan yang kehilangan tempat tinggalnya bisa tetap lestari. Sebagai contoh, taman safari. Nah, taman safari itu merupakan pelestarian secara ex situ. Karena di situ hewan-hewannya bukan habitat asli tempat tersebut. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian mencari nama-nama hewan yang berasal dari habitat aslinya. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan berbagai tempat pelestarian in situ yang ada di Indonesia yang kalian ketahui. Tadi ada in situ, ada ex situ. Kalau in situ tadi pelestarian di habitat aslinya, kalau ex situ pelestarian hewan di luar habitat aslinya. Nah, nanti kalian bisa mencari informasi tentang cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional ataupun hutan lindung yang ada di negara kita. Di mana saja tempat-tempat tersebut. Kemudian yang kedua, pelestarian secara ex situ. Nah, kalian bisa menyebutkan tempat-tempat yang digunakan untuk pelestarian secara ex situ. Mulai dari taman safari, kebun binatang. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Bisa kalian sebutkan daerah-daerah asalnya. Nah, terima kasih. Sekian Bu Ratna akhiri. Selamat belajar, senantiasa berbahagia, dan semoga kita bisa segera bertatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.